Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusdi dan Surana. Di sini saya adalah mahasiswa FKI ke UMSU angkatan 2025 semester 2. Di sini saya akan melakukan tugas remed untuk perbaikan nilai. Yaitu tugasnya itu untuk menjelaskan eh, mind map dari blok basic organ kardiovaskular, respiratory dan juga digestive. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan itu bagian cardiovascular system. Nah, yang pertama ini anatomi dan struktur jantung yang seperti yang kita ketahui ada empat ruang, ruang atrium dan juga ventricle, atrium dexter, sinister, ventricle dexter dan juga sinister. Nah, untuk katupnya sendiri di uh, ventricle itu ada tricuspid dan mitral bicuspid. Lalu ada semilunar di bagian pulmonal dan juga aorta. Untuk lapisan jantung tersendiri itu ada endokardium, ada miokardium, dan epikardium. Dan visceral perikardium. Untuk perikardium dia sendiri dia parietal dan juga visceral. Oke, lalu yang kedua ada siklus jantung. Ada dua fase siklus jantung. Yang pertama ada sistol sebagai kontraksi. Lalu yang kedua ada diastol sebagai relaksasi. Untuk satu siklus sendiri ini waktunya itu 0,8 detik. Atau heart rate-nya itu 75 kali per menit. Ini ada contohnya. Atrial sistolnya ini satu baris ini 0,1 second. Ini QRS, ini P. Yang ketiga ini ada konduksi jantung. SA node dia untuk atrium sinister itu untuk pacemaker. Jadi atrium dan ventricle node itu bundle of His, lalu right dan left bundle branch, lalu Purkinje fibers. Lalu untuk curah jantung sendiri itu eh, rumusnya atau cardiac outputnya CO sama dengan HR X SP. Eh, HR itu heart rate, kalau SP itu stroke volume. Jadi nilai normal curah jantung itu 4 sampai 8 liter per menit. Apa saja faktor yang mempengaruhi dari si curah jantung tersebut? Yang pertama ada free load atau film return, lalu ada afterload, tahanan terhadap ejeksi ventricle, lalu ada kontraktilitas dan juga heart rate. Lalu yang kelima ada hemodinamik dasar, tekanan darah CO dikali TPR. Jadi total peripheral resistance-nya. Lalu untuk nilai normal TD-nya itu tekanan darah itu 120 per 80 mg Hg. Lalu ada MAP dan juga DBP plus 1/3 SBP dan DBP. Lalu penetratornya itu dipengaruhi oleh volume darah, ada venous tone, terus ada skeletal muscle pump dan juga respiratory pump. Lalu yang keenam ini ada sirkulasi darah. Jadi sirkulasi sistemiknya itu dari ventricle sinister, lalu ke aorta, lalu ke jaringan, lanjut vena cava, lalu ke baik lagi ke atrium dexter. Untuk sirkulasi pulmonalnya itu dari eh, ventricle dexter, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu eh, pertukaran gas, lalu melewati vena pulmonalis, lalu balik lagi ke atrium sinister. Untuk regulasi kardiovaskular sendiri itu ada yang pertama ada secara otonom, dia simpatik, dia meningkatkan heart rate, lalu kontraktilitas dan juga vasokontraksi pada kulit dan juga viscera. Lalu juga parasimpatis di nervus vagus. Parasimpatis vagus ini dia menurunkan heart rate, lalu menurunkan produksi atrium dan ventricle, lalu hormon yang ada di situ itu ada adrenalin, noradrenalin. Dia fungsinya itu untuk meningkatkan heart rate, lalu kontraktilitas. Lalu selanjutnya ada RAAS, dia untuk retensi, untuk Na plus dan H2O. Dia untuk meningkatkan volume darah, lalu meningkatkan TD, tekanan darah, lalu ada ANP, natriuresis, dan vasodilatasi. Untuk mekanisme lokalnya sendiri, dia miogenik, lalu metaboliknya itu, caranya itu O2-nya menurun, lalu CO2 naik, lalu hidrogen juga meningkat. Untuk adenosin dia kaliumnya meningkat, lalu dia terjadi vasodilatasi. Lalu untuk endotel sendiri dia NO dan VGI2. Dia vasodilatasi bagian endotelin vasokontraksi. Yaitu lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian respiratory.
Yang pertama tuh ini untuk anatomi dan drenasi paru. Jadi untuk eh, arah urutannya itu dari saluran pernapasan dari hidung, lalu ke faring, laring, trakea, lalu ke bronkus, bronkiolus dan juga alveolus. Jadi untuk paru kanan, untuk paru kanan itu ada tiga lobus, paru kiri itu ada dua lobus. Unit fungsionalnya sendiri itu ada sinus. Ini yang pertama itu di daerah trakea, lalu merunut ke bawah itu ada bronkus, bronchiolus, terus ada bronchiolus terminalis, ada bronchiolus respiratorius, dan ductus alveolaris dan alveolus yang terakhir. Oke, lalu selanjutnya ada mekanika ventilasi. Untuk ventilasi ini itu tuh inspirasi dan aspirasi. Inspirasi itu menarik napas dan aspirasi itu mengeluarkan udara di dalam tubuh. Oke, untuk volume dan kapasitas paru itu untuk tidal volumenya itu ada 500 mili dan IRV atau inspiratory reserve volume, ERV expiratory reserve volume itu dan reservoir reserve volume. Jadi rumusnya VC, IRV, TV dan IRV. Tekanan pentingnya itu atmosfernya itu 0 cmh2o dan intraveluralnya itu min 5 cmh2o. Untuk tekanan alveolusnya 0 saat istirahat. Lalu ada ventilasi perfusi VNQ, VVRQ di normalnya 0,8. Lalu VRQ-nya itu ventilasi alveolar dan perfusi pulmonar. Lalu ada pertukaran gas. Nah, dia difusi mengikuti hukum Fick. Dia Figas, ASD dan FET. Ini untuk regulasi pernapasan, untuk pusat pernapasan itu ada pada medula dari gilir VRG, lalu ada Fons atau pneumotaxis dan apneus center. Untuk kemoreseptor itu ada sentral, pH dan PCO2 di bagian medula, lalu untuk perifer itu ada O2, CO2, H+, dan di arteri karotis dan arteri aorta. Untuk faktor lain proprioceptor ini emosi, suhu, dan nyeri. Jadi ringkasan nilai normalnya itu ada RR-nya itu 12 sampai 20 kali per menit. Ya. Lalu TV-nya itu 500 mili, visinya 4 sampai 5 liter. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian digestive system. Jadi yang pertama tuh untuk motilasi gastrointernal. Jenis motilasinya itu ada fulvulsi, peristaltik, dan segmentasi dan pencampuran mixing. Untuk pengatur motilitas plexus mesentericus, Auerbach, plexus submucosa, Meissner, dan sistem saraf otonom dan hormon dan mediator lokal. Untuk sphincter penting itu ada LIS, ada pylorus, ada ileocecal, sphincter ani interna dan S. Lalu untuk sekresi dan pencernaan, yang pertama itu ada organ mulut, dia sekresi utamanya itu ada saliva, dia komponennya ada amilase, lipase, lingual, dan juga mukus. Lalu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mulai pencernaan karbohidrat dan juga pelumasan. Lalu pada lambung, itu getah lambung seksi utamanya. Lalu komponennya itu ada HCl, pepsin, pepsinogen, mukus, dan faktor intrinsik. Untuk fungsinya ini untuk pencernaan protein, lalu proteksi mukosa, dan absorpsi B12. Lalu untuk pankreas, organ pankreas itu seksi utamanya itu di getah pankreas. Dia komponennya ada HCO3, ada enzim, amilase, lipase, tripsin, dan chymotrypsin. Lalu fungsinya untuk netralisasi asam dan pencernaan makromolekular. Lalu untuk di hati, dia ada seksi utamanya yaitu empedu. Nah, komponennya ada garam empedu dan juga bilirubin. Dia fungsinya ini untuk emulsifikasi lemak dan juga ekskresi bilirubin. Lalu selanjutnya organ usus halus, dia seksi utamanya ada getah usus. Lalu komponennya ada enzim Bras border, lalu disakaridase dan peptidase. Untuk fungsinya sendiri dia untuk pencernaan akhir dan juga mengabsorpsi. Lalu untuk absorpsi utama, komponen absorpsi utama, tempat utamanya itu ada di usus halus. Lalu di bagian karbohidratnya itu untuk monosakarida, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Untuk proteinnya dia asam amino dan dipeptida. Lalu untuk lemak, asam lemak dan monogliserida dan kilomropin limpe. Untuk vitamin dan mineralnya spesifik di jejunum dan juga ileum. Untuk air dan elektrolit itu untuk ada di usus halus dan juga kolon. Lalu ada regulasi pencernaan di saraf parasimpatis nervus vagus itu dia untuk mensekresi, meningkatkan sekresi dan motilitas. Lalu simpatis dia untuk menurunkan sekresi dan motilitas.
Lalu untuk hormon utama yang ada pada digestive system ini adalah gastrin, dia untuk meningkatkan sekresi HCl. Lalu sekretin dia untuk meningkatkan HCO3 di bagian pankreas. Lalu CCK dia meningkatkan enzim pankreas dan juga kontraksi kantung empedu. Lalu untuk hormon GIP dia untuk meningkatkan sekresi insulin. Lalu selanjutnya nah, mekanisme lokal jadi enterik, INS, parakrin, histamin, somatostatin, PIP, 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 NO, dan prostaglandin. Oke. Terus untuk kondisi klinisnya, kalau GERD itu dia kelemahan LAS dan refleks asam, lalu gastritis itu inflamasi mukosa lambung, lalu kalau tukak peptikum dia untuk Helicobacter pylori dan NSAID dan hiperskarasi asam. Kalau diare itu dia meningkatkan peningkatan sekresi dan penurunan absorpsi, lalu motilitas cepat, terus konstipasi, motilitas lambat, dan juga diet rendah serat. Untuk referensi yang saya pakai ada Guiton, Medical, terus ada Ganong. Sekian dari saya. Bila ada salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.